Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Ekaristi berkaitan dengan sengsara Kristus. Apabila Yesus tidak menetapkan Ekaristi, kita akan melupakan peristiwa penyaliban. Penyaliban akan terlupakan dalam masa lalu, dan kita akan lupa bahwa Yesus mengasihi kita. Ada pepatah, kalau jauh dari mata, maka jauh dari hati. Untuk memastikan agar kita tidak lupa, Yesus memberikan Ekaristi kepada kita sebagai peringatan akan cinta kasih-Nya. Saat kamu memandang salib, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu pada waktu itu. Saat kamu memandang Hosti Kudus, kamu memahami betapa Yesus mencintaimu sekarang. Oleh Santa Teresia dari Kalkuta. Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil. Seturut kehendak Tuhanlah semuanya terjadi. Terpujilah namanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terpujilah namamu karena Engkau telah memberi kami napas kehidupan dan tempat tinggal berkat sabda Putramu terkasih. Kami mohon, semoga telinga kami tetap terbuka agar dapat mendengarkan segala sabdamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santa Eustakia, seorang perawan. Eustakia adalah putri bungsu Santa Paula, janda dan bangsawan Romawi. Ia dikenal sebagai gadis Romawi pertama yang mengikrarkan kaul kemurnian hidup bagi Kristus. Oleh Santo Hieronymus, pembimbing rohaninya di Bethlehem, Eustakia diberi julukan bunga para gadis. Ketika ibunya Paula meninggalkan segala-galanya dan berangkat ke Palestina untuk mengorbankan hidupnya demi Kristus dan kepentingan sesama, Eustakia menemaninya. Ia mau menjadi seperti ibunya dalam hal pengabdian kepada Kristus dan sesama. Di Palestina, mereka berdua bersama-sama mengunjungi berbagai tempat suci yang pernah disinggahi Kristus semasa hidupnya. Paula, ibunya, mendirikan sebuah biara di Bethlehem dan Eustakia menjadi salah satu anggota biara itu. Sepeninggal ibunya, Eustakia menjadi pemimpin biara itu di bawah bimbingan Santo Hieronymus. Sebagai pemimpin biara, Eustakia benar-benar menunjukkan teladan hidup yang cemerlang dalam mengamalkan segala kebajikan Kristiani demi kemuliaan Kristus. Eustakia, anakku dan adikku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, umurku dan kasih sayangku memperkenankan aku menggunakan kata-kata seperti itu. Sesungguhnya Tuhan telah menciptakan engkau untuk menjadi orang terkemuka di antara para gadis Romawi. Dalam salah satu suratnya, ia menuliskan kepada putrinya Eustakia. Cara hidup Eustakia menjadi dorongan moral yang besar bagi Santo Hieronymus dalam usahanya menyelesaikan terjemahan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Setelah mengabdi Tuhan dalam waktu yang cukup lama, Eustakia meninggal dunia pada 419. Tidak lama kemudian, Santo Hieronymus pun menyusul dia ke dalam kebahagiaan surgawi yang tidak kunjung berakhir. Demikianlah riwayat orang kudus Santa Eustakia. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bacaan pertama. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pembacaan dari kitab Ayub. Pada suatu hari, anak-anak Allah datang menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Jawab iblis, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bersabdalah Tuhan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, begitu saleh dan jujur, takwa dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis, "Bukankah Ayub mendapat keuntungan karena takwanya? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala miliknya? Apa saja yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka Tuhan bersabda kepada iblis,
Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anak Ayub laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyeberang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan para penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul para penjaga dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain lagi dan berkata, anak-anak tuan lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya dari 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka tewas. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Yang terkecil di antara kalian dialah yang terbesar. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang baptisan api. Agar sesuatu dapat dicoba dan diuji, perlu melalui semacam baptisan api. Entah dipahami secara harafiah atau kiasan, realitas kekuatan api sudah jelas. Ia menghancurkan dan pada saat yang sama ia juga memurnikan. Di medan perang ketika tentara diserang, itulah saat untuk melihat betapa berani mereka. Dalam hidup, ketika iman berada di bawah api dan menjalani baptisan api, itulah waktu untuk melihat apa sebenarnya iman itu. Pada bacaan pertama kita mendengarkan setan berkomentar bahwa Ayub tidak takut akan Tuhan untuk apapun. Tuhan telah memberkati Ayub dan dia aman dan terjamin. Jadi setan menyarankan agar Ayub diuji untuk membakarnya dan melihat apa yang terjadi dengan imannya kepada Tuhan. Dalam Injil kita mendengarkan tentang para murid berdebat di antara mereka sendiri tentang siapa di antara mereka yang terbesar. Apapun yang dapat mereka katakan tentang diri mereka sendiri, akan tiba waktunya ketika mereka akan diuji, iman mereka kepada Yesus akan dikobarkan, dan kebesaran apapun yang mereka pikir telah lenyap dalam ketakutan.
Apapun yang dapat kita katakan tentang iman kita, kita juga harus siap untuk iman kita untuk menjalani baptisan api dan untuk dicobai dan diuji. Marilah kita percaya pada kasih Tuhan bagi kita, bahwa Dia tidak akan mencobai dan menguji kita melebihi apa yang dapat kita terima. Tuhan untuk kita dan bukan melawan kita. Saat menjalani baptisan api, marilah kita berdiri di sisi Tuhan, atau kita tidak akan berdiri sama sekali. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.